kalau kita niat karena Allah, Allah akan bantu. Dan tidak Tapi ada juga amalan yang nggak diterima kecuali berdasarkan niatnya, iya, Bu, ya gitu. Tapi jangan kita berniat karena Allah dalam kemaksiatan, itu nggak bisa pula. Untuk ini ya, anggota dewan ke depan gitu ya. Ini kan berhubung karena mendekati ini, kita berharap lah, walaupun memang dia sebut ini proyek, ini proyeknya untuk nanti hasilnya ke sini. Jangan sampai dipergunakan dana-dana yang sebenarnya bukan untuk itu, dipakai untuk kampanye. Itu juga termasuk salah ya kan. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Hisnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. 102,6 FM Satresi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama kami di program Oasis. Dan kita masih membahas tentang niat ya Bu ya. Nih Bu, Pebi pernah baca nih ya di Al-Qurafi yang mengatakan bahwa niat adalah tujuan seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dia kehendaki untuk dikerjakannya gitu ya. Itu artinya ada yang mengatakan juga bahwa niat ini adalah keinginan hati. Benar nggak sih Bu? Memang harus keinginan hati atau gimana tuh? Iya. Kenapa Imam Syafi'i melafazkan niat itu gitu ya, agar antara ibadah dengan hati itu sejalan. Gitu ya. Misalnya Imam Syafi'i ini ya, usolli fardhu zuhri misalnya, saya sholat zuhur, kan itu kan dilafazkan. Ya, sementara ini menguatkan hati kita dan berbarengan dengan ibadah, sejalan dengan ibadah, gitu ya. Makanya kenapa niat itu harus ada di hati, di setiap semua semua ulama gitu ya, menempatkan niat itu di hati. Ya, tempatnya di mana niat itu? Ya, tempat niat itu di hati, itu kesepakatan ulama. Bahwa setiap niat itu ada dalam hati kita. Makanya kalau Imam Syafi'i kenapa harus dilafazkan agar antara hati dan perbuatan itu berbarengan, sejalan gitu ya. Jadi memang setiap ulama mensyaratkan niat itu dengan hati. Berarti kita harus mensucikan hati kita dulu dong ya. Maksudnya biar apa memang gimana sih? Ya gimana ya? Contohnya kita sholat kan, kita sholat. Saya mau sholat nih. Untuk apa kita sholat? Untuk ibadah. Iya, ibadah lillahi ta'ala kan. Makanya setiap sholat, setiap niat, mau di sholat, mau puasa, mau apa, akhirnya kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya. Itu tujuannya agar niat itu karena Allah. Ya. Jadi mau niat puasa, mau niat sholat, mau niat haji, ya. Nayatul hajjah wa haramtu biha lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Ya, misalnya puasa, nawaitu shauma Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Jadi setiap ibadah itu dikaitkan dengan lillahi ta'ala, gitu ya. Niat itu karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi misalnya kita mau sholat nih, saya sholat karena Allah nih, saya sholat sama Allah. Makanya hati kita yang ini ya, hati kita yang menguatkan, hati kita yang berbicara. Jadi sholat ini bukan untuk siapa-siapa, karena Allah, sehingga dari akhir sampai salam itu harus fokus sama Allah. Jadi gimana nih caranya kalau misalnya kita mau menjalankan kehidupan sehari-hari dengan semuanya ibadah, bernilai ibadah gitu? Apa harus memang ditanamkan di diri kita, apapun perbuatan yang aku lakukan ibadah gitu? Iya, makanya harus dibiasakan. Setiap kita mau melangkahkan kaki, mau keluar, mau kemana, makanya bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, saya ini mau kemana nih? Ya, misalnya Febri mau ke radio, ngapain di radio? Ya mau bantu suami misalnya. Apa niat kita sebenarnya? Kan nggak mungkin, niat saya mau TP-TP. Nggak mungkin juga kan. Saya niat ini mau bantu suami dan ini adalah ibadah. Bismillah. Gitu. Mau kemana? Mau belanja. Ngapain kita belanja? Ya, kita harus tahu tujuan kita. Ya, ini tujuan kita mau kemana, ngapain ini? Nah, dikaitkan sehingga kita dapat ibadah di setiap hidup kita, setiap langkah kita, setiap perbuatan kita itu. Kalau kita niatkan karena Allah,
dapat ibadah. Tapi kalau nggak ada niatnya sia-sia. Ya. Jadi kedudukan niat itu kalau di dalam ibadah itu nomor satu. Ya, nomor satu. Karena itulah yang akan kita mau dapat pahala ya lihat niatnya apa. Nah itu. Jadi tadi kan Febri bertanya tentang hati nih ya kan. Karena niat itu harus ada dalam hati kita. Jadi kalau misalnya tak sejalan nih, kita kan berniatnya niat ibadah nih, niat yang baik nih awalnya gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak sejalan itu. Makanya kita jadi harus gimana? itu tadi ya tajdid, memperbaharui niat kita kepada. Contoh sholat, ya kan? Kita sholat rakaat pertama masih karena Allah nih, rakaat kedua ingat kunci, rakaat ketiga kan kadang kayak itu ya, macam-macam. Nah ini kapan kita ini kan di sujud terakhir kita istighfar kita sujud terakhir ataupun di setiap kesempatan akhirnya itu. Makanya kata Allah dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairul laka minal ula, ya, wal akhiratu khairul laka minal ula, surah Duha ya, disebutkan bahwa akhir itu khairun, lebih baik bagimu daripada yang pertama. Ibadah itu harus kita akhir yang terbaik. Ya, akhir yang terbaik. Pokoknya di akhir ini kita harus ingat tujuan kita. Jangan cuma di awal aja ya. Makanya perlunya kita memperbaharui niat kita. Oh ini saya niat tadi mau sholat atau mau berlalang buana dengan pikirannya kan. Kadang kan memang nggak sejalan ya kan. Kadang Bu seperti apa yang kita rencanakan, seperti apa yang kita niatkan gitu. Contoh di perjalanannya kan kadang kita nggak tahu bakalan ketemu siapa, bakalan terjadi apa gitu. Iya. Nah, kalau kita memang itu tadi ya, kita jangan lupakan bahwa ada kebaikan Allah ketika kita akan berniat karena Allah, gitu ya. Allah akan, kita nggak tahu loh. Ada sebuah kisah yang memang saya ambil dari kisahnya Ustadz Yusuf Mansur yang pernah bercerita gini. Ada seorang laki-laki, ya, seorang anak muda yang baru selesai kuliah dan ingin mendaftar di sebuah perusahaan, gitu ya. Di sebuah perusahaan yang kita nggak tahu nih, dia nggak tahu jalan hidupnya mau kemana nih kan. Suatu saat kata ibunya, kalau memang kamu besok interview, malam ini kamu banyak tahajud, gitu ya. Padahal dia emang jarang tahajud, tapi saat itu karena dia berniat, niat karena orang tuanya yang pertama gitu ya, bukan niat yang lain, karena ingin membahagiakan orang tuanya. Akhirnya dia tahajud. Kan akhirnya kan ngantuk tuh paginya, ya. Karena jauh jadi dia naik angkot, karena dia nggak ada kendaraan dia naik angkot. Nah di angkot itu karena dia lelah, capek ya karena ini ya tahajud, tertidur, ya tertidur akhirnya kelewatan, ya kan rugi, menurut kita tuh rugi gitu ya. Kelewat kan waktu kita habis dengan kelewatan. Akhirnya dia kamu tertidur jadi kami nggak tahu, kata kondek. Kok saya nggak dibangun dari kamu? Kami nggak tahu kamu mau kemana gitu ya. Akhirnya dia nyebrang balik, ya itu kan memang sudah di pemberhentian terakhir. Akhirnya kan dia naik sana kan dapat tempat duduk kan. Akhirnya di tempat duduk. Nah di tiba pertengahan jalan yang mau ke perusahaan itu ada seorang bapak yang naik, ya naik angkot itu, naik angkot lah kita cerita ya. Nah di situ dia tengok nggak ada yang lain, akhirnya dia berdiri, mempersilahkan bapak itu duduk dan dia berdiri di samping bapak itu. Bapak itu cerita, kamu mau kemana gitu? Saya mau ke perusahaan ini. Oh nanti sama saya pun mau turun di situ. Turun. Tahu nggak siapa bapak ini? Siapa tuh? Penginterviewnya. Oh, ternyata jadi sama-sama gitu. Jadi dia nggak telat jadinya gitu. Ya inilah kemudahan Allah ketika kita memang berniat baik dan sudah melakukan amal yang baik gitu ya. Walaupun ada kendalanya di ujungnya, alhamdulillah nih. Itu gitu. kan kita nggak tahu yang menjalani ya, yang mengatur ini kan Allah. Artinya kita diatur sama Allah hidup kita ini kan. Nah, kita jalani aja gitu. Nah ketika kita berbuat baik maka Allah akan kasih kebaikan sama kita, balasannya gitu. Nah itu subhanallah, niat kita baik pasti Allah kasih kebaikan yang luar biasa untuk kita nantinya. Kita serahin nama Allah, di jalan aja gitu. Jalan ketika kita ada kesempatan berbuat baik, kita berbuat baik gitu. Jangan sampai kita melepaskan kebaikan-kebaikan yang ada, ya sehingga
sebenarnya Allah mau ngasih kita pertolongan, tapi karena kita tidak melakukan kebaikan, Allah nggak beri kita gitu pertolongan itu. Jadi intinya niatnya aja dulu gitu, tergantung niatnya di awal untuk apa gitu, Subhanallah. Jalani aja. Kalau kita berniat karena Allah, insya Allah Allah akan bantu kita. Nah, kalau ada nggak sih ini hadis atau apa yang menerangkan tentang segala perbuatan tergantung pada niat kita? Sudah Ibu jelaskan juga tadi ya. Mungkin ada yang lebih jelasnya lagi nih, Bu. Nah itu ya. Sebenarnya kalau hadis yang sahih tentang niat ya, innamal a'malu binniyat itu memang hadis sahih yang tadi gitu, yang kuatnya gitu. Walaupun hadis tadi yang bercerita tentang dalam Riyadhus Shalihin tadi yang tentang bercerita tentang 3 orang yang tersesat dan mereka masuk ke gua dan tertutupi, itu juga hadis sahih juga tentang urgensi sebuah niat gitu ya, pentingnya ya keutamaan niat dalam beribadah itu, sehingga setiap ibadah yang kita niatkan karena Allah ya, maka ibadah itu pertama diterima oleh Allah, yang kedua akan dibalas oleh Allah ya. Pertama diterima oleh Allah ibadah kita karena niat kita karena Allah, yang kedua Allah pasti kasih dibalas oleh Allah. Jadi kita yakin aja gitu, yakin aja sama Allah. Pokoknya diserahkan semuanya kepada Allah gitu. Insya Allah kalau kita niat karena Allah, Allah akan bantu. Dan tidak ada juga amalan yang nggak diterima kecuali berdasarkan niatnya, Bu, ya gitu. Tapi jangan kita berniat karena Allah dalam kemaksiatan, itu nggak bisa pula gitu ya. Saya misalnya gini, saya main judi nih karena Allah, gitu nggak mungkin kan. Kadang kan saya mencuri tapi untuk orang miskin, mana bisa. Saya korupsi, uang korupsinya dibagi-bagi untuk amal gitu. Nggak boleh karena itu kemaksiatan. Di awalnya ya udah salah ya kan, niatnya aja udah salah gitu. Jadi enggak ya sahabat Start FM yang nggak boleh ya. Ini juga untuk ini ya, anggota dewan ke depan gitu ya. Ini kan berhubung karena mendekati ini, kita berharap lah, walaupun memang dia sebut ini proyek, ini proyeknya untuk nanti hasilnya ke sini, itu juga dilarang oleh Allah kan, karena perbuatannya itu adalah perbuatan salah. Kalau seandainya uang negara tapi dia pergunakan untuk kemudian untuk kebutuhan orang rakyat, itu juga tidak dibenarkan. Misalnya anggaran-anggaran gitu ya, sebenarnya bukan untuk diambil oleh sebagian orang ya, kemudian dia pergunakan untuk orang lain, itu juga salah gitu ya. Tidak sesuai anggarannya, itu sebenarnya tujuannya bukan ke situ tapi dia buat gitu. Ya itu kadang saya perhatikan juga ya kan. Ini untuk kampanye, jadi uang ini dipakai untuk kampanye, itu juga sebenarnya salah gitu ya. Itu kita mengingatkan lah gitu ya para caleg yang masih masih duduk sebagai alek gitu ya. Jadi jangan sampai dipergunakan dana-dana yang sebenarnya bukan untuk itu dipakai untuk kampanye, itu juga termasuk salah ya kan. Jadi jangan niatnya beribadah tapi cara salah, nggak boleh ya, harus sejalan gitu. Dan sahabat-sahabat ingat juga ya, manusia akan diberi pahala itu sesuai dengan niatnya ya. Siksanya menurut niatnya gitu. Iya benar. Kalau niatnya baik maka Allah akan bantu. Tapi kalau niatnya salah, Allah akan kasih balasan yang balasannya juga. Sesuai dengan ayat Allah kan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya maka siapapun yang melakukan kebaikan sekecil zarah, kata Allah, sekecil zarah itu atom ya, paling kecil. Artinya ibadah atau pekerjaan ya kecil yang kita lakukan karena Allah, maka Allah akan balas walaupun itu kecil. Tapi kalau keburukan kita lakukan sekecil sesuai dengan tadi, maka Allah juga akan balas. Gitu ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu pasti akan dibalas, baik itu buruk atau baik itu kebaikan yang kita lakukan atau keburukan yang kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah. Gitu ya. Dan jangan lupa bahwa betapa Allah sudah berulang-ulang kali menyebutkan ayat
kita bersyukur gitu ya. Jadi kita beramal ini karena kita syukur sama Allah. Ya, kita melakukan kebaikan itu bukan karena apa, tapi karena rasa syukur kita sama Allah. Gitu ya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu karena kita bersyukur sama Allah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, kita melakukan kebaikan itu karena rasa syukurnya kita sama Allah. Ya, sehingga Allah akan balas dengan kebaikan. Rasulullah juga begitu. Ya, ketika ditanya oleh Aisyah, ya, wahai Aisyah, ya, wahai Rasulullah, kata Aisyah, kenapa begitu maksanya gitu ya, maksanya Rasul beribadah sama Allah sampai sholat ya berapa juz dalam satu rakaat, ada yang 4 juz dalam satu rakaat. Kita 1 lembar aja udah susah ya. Rasul sampai berjuz-juz sampai kakinya bengkak gitu ya. Jadi kata Rasulullah, afala akuna abdan syakur, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukurnya Rasulullah itu dimanifestasikan, dia realisasikan dengan ibadah gitu. Kita juga seperti itu gitu ya. Kita melakukan kebaikan itu karena kita sebenarnya bersyukur sama Allah. Kita masih hidup, kita masih sehat, ya kita gunakan kesehatan kita gunakan waktu kita yang Allah berikan waktu begitu banyaknya, ya kita gunakan untuk kebaikan, terutama kepada orang lain. Itu rasa syukurnya kita sehat, kita lakukan kebaikan sama orang lain gitu ya. Kita sehat, kita berikan bukan hanya waktu, ya. Kalau namanya pengorbanan itu bukan hanya waktu ya, ya waktu, uang, ya. Materi, ya, pikiran kita, itu kan banyak jenisnya ya. Kalau kita mau berbagi, bukan hanya uang saja kan, tapi waktu kita berbagi, ya pikiran kita bisa kita bagi gitu ya, kesehatan juga gitu ya. Nah ini bagaimana ya semuanya ini yang kita punya ini bisa kita berbagi sama orang, itu kan suatu kebaikan. Walaupun kita hanya kebaikan sedikit aja. Ya, sekecil apapun, bahkan terus Allah sebutkan dalam surah surah Az-Zalzalah itu ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kecil atom itu gimana ya ukurannya? Kecil banget ya. Ya artinya hal-hal yang sepele gitu kan. Hal-hal yang sepele saja, hal-hal yang kecil itu tapi kita lakukan untuk kebaikan, pasti Allah akan balas gitu. Dan kita juga nggak tahu ya seberapa manfaatnya kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Belum tahu kita. Mana tahu dia mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kebaikan yang kecil yang kita lakukan ya kan. Kayak tadi seorang yang anak muda tadi yang tahajud, padahal tahajudnya karena orang tua gitu. Hal yang kita apa sih gunanya kan gitu ya kan? Apa sih gunanya tahajud? Nggak ada sih gitu. Tapi ternyata Allah kasih dia ketiduran, gara-gara ngantuk ketiduran dia lewat, akhirnya dia bertemu dengan bapak tersebut kan gitu, karena tahajudnya itu gitu. Sehingga dia buat Allah buat dia ngantuk sehingga dia tertidur. Nah itu kan kita nggak terpikir kita bahwa itu adalah bantuan Allah yang tanpa kita sadari. Kadang kita memang nggak menyadari itu ya. Makanya dalam surah At-Tolak sebutkan, kalau kita beriman sama Allah, ya, wa may yattaqillah, kata Allah, siapapun kita yang melakukan kebaikan karena Allah gitu ya, ya ja'allahu makhraja, Allah akan kasih jalan keluar sama dia, gitu ya. Itu yang makanya disebut ayat itu 1000 dinar. Ya, ayat 1000 dinar, ya kan? Itu kenapa dikaitkan dengan ayat 1000 dinar? Itulah yang seharusnya menjadi moto kita dalam hidup kita. Ya, moto kita dalam hidup. Karena 1000 dinar ini hal yang mahal ya. Ya, hal yang mahal itu apa? Ketika kita melakukan kebaikan, takwa sama Allah. Ya, melakukan kebaikan itu tadi kan yang tadi ya. Contoh yang dalam hadis yang orang yang dua itu dia melakukan kebaikan kepada orang tuanya, kemudian ada yang melakukan karena meninggalkan kemaksiatan gitu ya. Itulah yang disebut dengan takwa. Takwa itu kan melaksanakan kebaikan dan meninggalkan larangan Allah gitu ya. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Jadi Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, setiap orang yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki yang dia tidak duga. Ya.
dia tidak duga rezeki itu. Nah itu tadi rezekinya dia bertemu dengan itu salah satunya, belum lagi yang lain gitu. Masih banyak ya. Masih banyak kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Bisa saja karena kita mungkin melakukan kebaikan, Allah seharusnya mencederai gitu ya, mencederai apakah kita kecelakaan, nauzubillah, apa kita terjatuh gitu ya. Tapi Allah lambatkan karena kita telah berbuat baik. Allah tiba-tiba kunci kita hilang, tiba-tiba kok mau keluar gitu ya, nggak tahu kita taruh kunci di mana, gitu. Contoh ya, ya bisa saja karena Allah misalnya Allah lupakan kita letakkan kunci di mana, bisa saja karena melambatkan. Nanti ini kalau seandainya ini kita, gitu. Itu seperti cerita sinetron-sinetron ya kadang. Kan kadang di sinetron ada diceritakan tuh. Iya. Itu kan kebaikan, artinya itulah Allah tolong, itulah Allah bantu kita dari hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang sepele mungkin kita lakukan gitu ya. Misalnya ada yang curhat gitu ya, misalnya Febri, aku lagi ini gimana lah gitu ya. Padahal waktu sibuk benar Febri misalnya. Waktu Febri dia tapi mendengarkan gitu, mau melayani. Ya itu kan kebaikan kan. Kebaikan yang kita rasa sepele ya. Tapi karena kebaikan itu dia telah membantu. Ya, bantu waktu kan? Waktu kita ya seharusnya kita lagi buru-buru tapi karena ada orang yang membutuhkan kita mendengarkan dia misalnya, atau dia lagi suntuk gitu ya kan, mau curhat sama kita contoh ya, contoh itu kan juga kebaikan gitu. Nah, sehingga Allah kasih kebaikan yang lain kita nggak tahu gitu ya, karena nggak ada batas ya kan, artinya Allah mau ngasih ini kan kita nggak tahu tuh ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki nggak yang kita tidak sadari, nggak kita duga-duga gitu. Jadi hikmah dari niat baik itu pasti luar biasa ya. Pasti. Jadi nih Bu ya, karena sebenarnya menarik banget ya pembahasan kita, tapi udah berada di penghujung nih. Menarik karena Febri yang banyak tanyanya. Kalau Febri nggak bertanya nggak menarik. Ini terakhir aja nih ya. Kesimpulan dari pembicaraan kita nih tentang niat ini apa nih? Alhamdulillah. Sebenarnya yang dua tadi sebenarnya, ketika kita berniat karena Allah, ya sudah pasti Allah akan menerima ya, ibadah niat kita itu tadi karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi setiap kita melakukan ibadah karena Allah, ya Allah akan menerima ibadah kita. Ya, artinya bahwa setiap ibadah itu kalau niat kita karena Allah, niat nih tadi kan, pasti diterima oleh Allah. Yang pertama, yang kedua ya, setiap ibadah ya karena niat itu akan mendapatkan pahala. Baik itu baik dan buruk. Iya. Tapi tentunya pahala yang baik ya kan. Kalau misalnya kita kerjakan yang buruk, balasannya siksa juga ke kita, dosa juga gitu. Jadi ingat ada dua ya kan. Ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi tergantung kita nih mau yang baiknya atau mau yang buruknya. Makanya gitu. innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung pada niat. Jadi sahabat STFM mulai dari sekarang ubahlah niatnya, tanamkan di dalam diri. Semua perbuatan kita bernilai ibadah ya. Apa yang kita lakukan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala dan pasti akan dibalas oleh Allah. Jadi sabar aja, pasti semua ada balasannya ya. Insyaallah. Dan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang bisa berbuat kebaikan terus ya Bu. Benar. Oke. Terima kasih Bu nih. Sama-sama Febri. Semoga minggu depan bisa ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda ya, bahasan-bahasan yang berbeda. Dan semoga bermanfaat untuk sahabat Start FM di rumah semuanya juga ya. Ambil baiknya, semoga apa yang kita sampaikan baik semua. Baik insyaallah. Insyaallah. Dan terima kasih sahabat Start FM. Akhirnya Feby juga harus pamit dari ruang dengar sahabat Start FM semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM.